Materi kita kali ini berhubungan dengan operator yang bisa kita gunakan di Microsoft Access, yaitu operator div, mod, dan beberapa operator untuk tipe data tanggal. Kalian sudah dijelaskan dan juga sudah mengetahui penggunaan operator-operator dasar seperti tambah, kurang, kali, dan bagi, serta beberapa operator lainnya seperti let me try, lalu if, dan juga ada between and, lebih dari, kurang dari, sama dengan, tidak sama dengan, wildcard, dan sebagainya. Di sini kita akan membahas ada 4 operator yang akan saya jelaskan hari ini, yaitu div, mod, det-add, dan det-div. Kita mulai dengan 2 operator pertama, yaitu div dan mod. Apa sih div dan mod itu? Div merupakan operator yang menghasilkan nilai bagi dari 2 buah nilai. Apa bedanya dengan garis miring atau pembagian biasa? Bedanya adalah jika kita gunakan garis miring, maka hasil pembagiannya akan menghasilkan bilangan desimal. Misalnya 3 dibagi 2, maka hasilnya akan desimal. Sedangkan jika kita gunakan div, maka hasilnya akan berupa bilangan bulat. Misalnya 3 dibagi 2, maka hasilnya 1. 5 dibagi 2 hasilnya 2. Meskipun jika kita gunakan operator garis miring biasa, maka hasilnya akan berupa bilangan desimal. Nah, di sini saya sudah menyiapkan satu database, yaitu database konversi dengan ada satu tabel di dalamnya, yaitu tabel konversi yang berisi menit. Di sini kita akan melihat cara kerja operator div dan mod. Kita akan membuat query baru dengan query design dan memasukkan tabel serta field menit ke dalam query ini. Di sini kita akan membuat satu field baru, yaitu jam, di mana kita mau mendapatkan nilai jam dari menit yang sudah kita isi datanya. Jadi dari menit kita konversi ke jam. Bagaimana cara kita mendapatkan nilai jam dari menit? Berarti yang dapat kita lakukan adalah membagi menit dengan 60, karena 1 jam sama dengan 60 menit. Di sini kita tidak menggunakan garis miring biasa, tapi kita gunakan backslash yang berarti div dibagi 60. Oke, di sini kita akan lihat perbedaan antara div dan garis miring biasa. Kita lihat hasilnya, di mana hasilnya adalah jika kita gunakan div, hasil yang akan ditampilkan adalah bilangan bulat. Sedangkan jika kita gunakan operator pembagian biasa atau garis miring biasa, maka hasilnya akan berupa bilangan desimal. Itu bedanya. Di sini kita bisa melihat bahwa 60 menit berarti 1 jam. 80 menit berarti 1 jam. Sedangkan jika kita gunakan garis miring biasa, 1 jam, 33. Nah, dengan div ini kita dapat mendapatkan nilai jam secara pasti. Jadi nanti bagaimana cara kita mengetahui bahwa 80 menit ini adalah 1 jam 20 menit. Nah, maka dari itu kita belajar yang namanya mod. Di sini kita akan tambahkan, jadi yang ini akan saya hapus. Kita akan tambahkan satu field baru, menit, dimana cara kita mendapatkan menit ini adalah sisa pembagian dari jam. Misalnya 80 menit, maka hasilnya adalah 1 jam 20 menit. Bagaimana caranya kita mendapatkan 20 menit ini? Yaitu sisa pembagian dari 80 dibagi 60, maka akan ada sisa 20 menit. Nah, itulah nanti yang akan kita jadikan nilai menit. Maka caranya adalah kita gunakan operator mod atau modulus, di mana operator ini nantinya menghasilkan sisa pembagian. Contohnya yang paling simpel, 3 dibagi 2. Maka hasilnya adalah 1.
dan masih ada sisa satu angka yang tidak habis dibagi 2. Contoh lain lagi, misalnya 7 dibagi 4, maka div-nya adalah 1 dan masih ada 3 sisa dari pembagian tersebut. Nah, itulah modulus. Maka dapat disimpulkan bahwa rumus untuk menit adalah menit, field menit, ini kita ganti namanya jadi menit 2, menit mod 60. Seperti ini hasilnya. Jadi dapat kita simpulkan adalah 60 menit sama dengan 1 jam 0 menit. 80 menit sama dengan 1 jam 20 menit. 120 menit sama dengan 2 jam. 300 menit sama dengan 5 jam, dan 25 menit sama dengan 0 jam 25 menit. Seperti itu penggunaan div dan penggunaan mod. Untuk operator that@, dan that_div, saya akan gunakan database filter yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Di sini ada tabel karyawan dan di dalamnya ada field tanggal lahir. Jadi field ini yang akan kita gunakan sebagai contoh. Saya akan membuat query baru dari tabel karyawan dan memasukkan field tanggal lahir. Di sini saya ingin mencari selisih antara tanggal 1 dengan tanggal lainnya. Nah, di sini selisih sebenarnya bisa kita gunakan kurang. Misalnya kita punya satu database, yaitu database sewa, dan ada field tanggal sewa dan tanggal kembali. Dari dua field ini, bagaimana cara kita mendapatkan nilai berapa lama customer itu menyewa? Maka operator yang bisa kita gunakan adalah operator kurang, di mana kita akan mencari selisih antara tanggal dia mengembalikan buku dikurangi tanggal kapan dia meminjam buku. Sedangkan di sini kita akan belajar operator yang memang khusus untuk tanggal, yaitu that@, dan that_div. That@ kita gunakan untuk menambahkan nilai pada suatu tipe data tanggal. Misalnya di sini kita mau menambahkan 30 hari di field tanggal lahir. Kita buat field baru dengan rumus that@. Lalu intervalnya apa? Kita mau tambahkan hari, atau tambahkan bulan, atau tambahkan tahun. Jadi itu interval. Di sini kita akan coba untuk menambahkan hari. Maka kita masukkan D. D untuk hari, M untuk bulan, Y untuk tahun. Lalu titik koma, numbernya. Jadi kita mau menambahkan berapa hari di tanggal ini. Misalnya kita mau tambahkan 30 hari. Lalu tanggal yang akan kita tambahkan 30 hari. Sudah pasti field tanggal lahir. Maka dapat kita lihat bahwa tanggal lahir ini ditambahkan 30 hari. Tambahkan 30 hari, dan juga ini ditambahkan 30 hari. Misalnya kita ganti jadi bulan. Kita akan menambahkan bulannya sebanyak 3 bulan. Apa yang terjadi? Dari bulan 6 ke bulan 9. Jadi bisa kita lihat bulannya bertambah 3 sampai terakhir. Jadi that@ bisa kita gunakan untuk menambahkan nilai pada suatu tipe data tanggal. Kita bisa tambahkan tanggal, kita bisa tambahkan bulan, dan juga bisa kita tambahkan tahun. Itu untuk that@. Selanjutnya adalah that_div.
Dative ini untuk mencari selisih antara dua tanggal. Di sini kita akan mencari umur seseorang. Kita gunakan date difference, di mana intervalnya misalnya kita mau mencari selisih hari antara dua tanggal. Date 1 adalah tanggal lahir. Date 2 misalnya kita mau ambil tanggal hari ini. Untuk mengambil tanggal yang ada di sistem, kita gunakan date buka kurung tutup kurung. Jadi di sini kita mau cari selisih antara tanggal hari ini dengan tanggal lahir, dan nanti hasilnya akan kita tampilkan berupa hari, selisih hari. Maka bisa kita lihat bahwa 3 Juni 1980 dengan tanggal kita hari ini, selisihnya ada 14.776 hari. Bagaimana jika bulan? Maka ini kita ganti jadi M. Jadi selisih antara tanggal hari ini dengan tanggal lahir untuk record yang pertama adalah 485 bulan, itu selisihnya. Bagaimana untuk menentukan umur? Umur berarti kita cari selisih dalam bentuk tahun. Nah, untuk bentuk tahun penulisannya langsung 4 kali Y supaya hasilnya benar. Jadi orang yang lahir di tahun 1980 maka umurnya adalah 40. Begitu juga untuk record-record lain, udah langsung dihitung berapa sih umur dari karyawan ini. Itu date div. Jadi hari ini kita sudah belajar ada 4 operator yang biasa kalian gunakan, yaitu div. Div itu untuk mencari hasil pembagian, tapi hanya bilangan bulatnya saja yang ditampilkan. Mod adalah menampilkan sisa pembagian dari 2 buah bilangan. Selanjutnya ada date add untuk menambahkan nilai pada suatu tipe data tanggal, dan date div untuk mencari selisih antara 2 tanggal. Bisa kita atur selisihnya tanggal, bulan, atau tahun. Begitu juga date add bisa kita atur untuk menambahkan tanggal, atau untuk menambahkan bulan, atau untuk menambahkan tahun. Dan tugas kalian adalah buatlah satu database, isinya terserah kalian, fieldnya terserah kalian. Yang jelas kalian gunakan 4 operator ini, yaitu div, mod, date add, dan date div. Hanya sampai di sini saja materi kita hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya di grup kelas.